Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Dialog RRI Bone, yang siang hari ini istimewa karena kita mengangkat topik yang sedikit lebih berat, yakni radikalisme dan ajaran sempalan. Tentu ini menarik kita perbincangkan mengingat ada kenangan pahit bagi bangsa di dunia karena sekitar 3.000 orang meninggal dunia dan 6.000 lainnya luka-luka pada peristiwa 11 September 2021 yang kita kenal sebagai 9/11. Tentu ini dikaitkan dengan paham radikalisme dan kemudian ajaran sempalan. Lantas seperti apa kemudian implementasinya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone, seberapa berbahaya paham radikalisme dan ajaran sempalan untuk kemudian mengganggu kerukunan hidup beragama kita. Saya sudah bersama dengan penjuru agama Islam ahli pertama Kabupaten Taratang, ada Ibu Fatma Utami Jaiharo. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa mengundang kami untuk berbincang-bincang seputar topik yang sedang kita angkat pada siang hari ini. Nantinya Anda juga boleh berpartisipasi. Kami tunggu telepon Anda di 0481214444 atau boleh juga mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di Facebook LPP RRI Bone karena kita sekarang sedang live juga, dan juga mungkin nanti di-share ke Facebooknya Planet Taratang, gitu ya. Baik, saya di awal ini ingin memberikan kesempatan kepada Bu Fatma untuk mengantar dialog ini agar lebih komprehensif, lebih terarah, agar sebelum kita lebih detail membahas apa itu sebenarnya radikalisme dan juga paham sempalan. Silakan Bu Fatma. Iya, terima kasih. Jadi membicarakan terkait radikalisme dan aliran sempalan, kita sebaiknya memahami secara komprehensif, karena ini kaitannya memang harus dengan pemahaman yang luas gitu, karena kita beranjak dulu sebelum membahas ke sana terkait dengan kaitannya kebijakan di Indonesia. Aliran sempalan itu terkait dengan hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan, kemerdekaan beragama berkeyakinan. Nah, dalam hal ini pemerintah sendiri telah mengatur dalam regulasinya, bahkan progres sekali regulasi kita telah meratifikasi hukum internasional. Nah, kita tahu bahwa Pancasila, sila pertama kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana sedemikian rupa umat beragama diakomodir di negara kesatuan kita. Pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 itu juga mengatur mengenai hak atas kemerdekaan beragama dan beribadah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, diantaranya itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 gitu. Nah, lanjut lagi, mungkin ini pengantarnya sangat singkat terkait dengan hak warga negara dalam beragama dan berkeyakinan, yaitu terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau kemerdekaan beragama. Ini sebenarnya walaupun ada istilah kemerdekaan atau kebebasan beragama, namun sebenarnya tidak ada konsep kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena kebebasan kita itu sebenarnya dibatasi oleh hak orang lain. Iya, begitu. Dan pembatasan terhadap kebebasan menentukan agama ini menurut pasal 18 ayat 3 dalam ICCPR itu terkait International Covenant on Civil and Political Rights, itu hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat dan hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Gitu. Jadi kalau secara sederhananya gitu, hak beragama kita itu dibagi menjadi dua. Ada derogable right dan non-derogable right. Jadi hak-hak yang tidak bisa dibatasi dan bisa dibatasi. Betul. Yang tidak bisa dibatasi misalnya hak kita meyakini apa yang menjadi keyakinan kita, misalkan sebagai pemeluk umat Islam dan spesifik beraliran Sunni misalnya. Nah, itu kan tidak bisa dibatasi, bagaimana kita bisa mengontrol keyakinan seseorang, kurang lebih seperti itu. Tetapi ada juga namanya
derogable rights. Yang tadi non-derogable tidak bisa dibatasi, dan yang ini adalah derogable right yang bisa dibatasi adalah implementasi umat beragama dalam menjalankan keyakinannya. Jadi bentuk implementasi keberagamaannya itu harus dibatasi. Karena misalkan dia mengganggu ketertiban umum atau melanggar hak-hak orang lain, nah itu yang dibatasi. Gitu. Peran negara misalnya itu ada to protect atau melindungi, lalu respect, to respect, menghargai, menghormati, ya, dan fulfill, dan itu adalah memenuhi hak-hak beragama umat beragama di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dan ada hal menarik yang tadi disampaikan oleh Bu Fatma, bahwa tidak ada kebebasan sebebas-bebasnya dalam beragama sebenarnya, karena kita masih perlu menghargai hak orang lain. Betul, gitu yang sekali. juga karena di Indonesia juga kita mengakui ada beberapa agama yang resmi di Indonesia ya, ada 6 sekarang, sehingga kalau kemudian kita sebebas-bebas maunya melakukan keyakinan kita, itu juga bisa mengganggu ketertiban dan kerukunan beragama di Indonesia. Begitu ya. Nah, tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kenapa apa sih itu radikalisme, dan kemudian kenapa kemudian radikalisme itu bisa muncul gitu. Berbicara terkait dengan radikalisme, kita mungkin akan berbicara terlebih dahulu secara etimologi, secara bahasa ya. Istilah radikal itu dari sisi bahasa sesungguhnya bersifat netral saja. Radikalisme diambil dari kata radikal. Radikal ini sebagai sesuatu yang bersifat mendasar sampai pada akar-akarnya, sesuatu yang fondasional, begitu, atau bersifat maju dalam hal pola atau tindakan, pola pikir atau tindakan. Nah, ini adalah berkonotasi positif karena radikalisme berpikir secara mengakar itu penting, karena itu menjadi dasar ya, gitu. Tapi beda halnya misalkan radikalisme dibumbui dengan kata-kata isme. Ada pahamnya. Nah, ini yang selanjutnya dimaknai dalam konteks beragama. Radikalisme itu dimaknai sebagai paham, keyakinan atau bentuk menimbulkan ismenya dalam persoalan karena kembali kepada pengertian sebuah ideologi yang harus diterima karena merupakan satu-satunya kebenaran. Jadi merasa yang paling benar. Nah, gitu. Eksklusif superior gitu ya. Eksklusif superior ya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya akan menimbulkan pemaksaan dan disertai dengan perilaku kekerasan. Ini yang dimaksud dengan radikalisme dalam konteks beragama. Betul. Karena kalau orang awam taunya itu radikal itu keras gitu ya. Keras. Jadi radikal itu keras. Dan kenapa lalu kemudian dianggap bahwa ini berbahaya, Bu Fatma? Iya, kenapa sih radikalisme atau ekstremisme ini gitu? Karena sebenarnya hak orang untuk meyakini apapun itu, tetapi konteksnya adalah dengan misalkan radikalisme agama itu tentang pemaksaan hak orang lain, dipaksakan seperti itu. Berbahaya dan ini berdampak pada sampai dengan disintegrasi bangsa. Dan sebenarnya kalau kita mau merujuk di topik sebelumnya, bahwa radikalisme punya alternatif pemahaman, yaitu moderatisme. Nah, ini sering dibalikkan, itu berlawanan, maksudnya radikalisme dengan moderatisme. Ada salah satu alternatif lain, bukan radikalisme tapi moderatisme, yang dia memahamkan ajaran-ajaran yang menghargai pemeluk lain, yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan penuh dengan humanisme dan kemanusiaan. Nah, ini moderatisme. Disintegrasi bangsa adalah dampak terbesar misalkan radikalisme ini diterapkan di kehidupan kita. Karena kalau radikal itu kan cara-cara kekerasan ini sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai substansi ajaran agama sebenarnya.
Nabi pun tidak mengajarkan hal-hal. Apalagi agama Islam itu agama rahmatan lil alamin gitu ya. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Dan mencintai kedamaian begitu. Ya, jadi disintegrasi bangsa, perpecahan, lalu juga bagaimana benturan antar agama, bagaimana hak-hak beragama orang akan dilanggar, terutama hak asasi manusia. Nah, itu akan relatif akan tidak terpenuhi. Tapi kalau kita pahami gitu ya dalam beberapa literatur dan kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, paham-paham radikalisme itu merujuk kepada satu agama tertentu ya, Bu Fatma ya? Iya. Memang yang berkembang sekarang adalah Islamofobia. Betul. Jadi radikalisme dan ekstremisme agama lekat sekali dengan Islam misalnya. Karena memang narasinya adalah di Barat Islamofobia, ketakutan terhadap Islam gitu. Karena tadi disebutkan bahwa peristiwa 11 November itu adalah peristiwa yang memang kita tidak pungkiri bahwa itu memang maksudnya berafiliasi dengan agama Islam. Tetapi kan kita bisa tahu bahwa agama Islam ini tidak hanya satu. Maksudnya kita bermacam-macam gitu. Tidak boleh digeneralisir gitu. Tidak boleh digeneralisir, dan radikalisme sebenarnya juga ada dalam agama-agama manapun. Tidak hanya di Islam saja. Itu yang saya ingin tekankan, bahwa radikalisme itu tidak hanya merujuk pada satu agama tertentu kan? Iya, betul. Tidak hanya dalam Islam saja, tapi di sejarah agama-agama itu juga punya sejarah-sejarah kelam terkait perlakuan-perlakuan yang melanggar hak asasi manusia dan dibumbui dengan kekerasan-kekerasan yang berbau agama. Nah, seperti itu. Tapi ini sudah terlanjur, Bu Fatma. Kemudian seperti yang Bu Fatma katakan tadi, bahwa Islamfobia itu kemudian sudah mulai mewabah. Sekarang mungkin sudah mulai alhamdulillah sudah mulai kembali baik, pulih gitu ya. Tapi zaman dulu kan wanita berhijab dan segala macam di luar itu mendapatkan sorotan dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Lantas ini kan merugikan kan? Ya, betul sekali. Ulah oknum-oknum tertentu kemudian berdampak terhadap citra yang buruk terhadap Islam. Iya. Itu salah satu alternatif solusinya adalah, walaupun memang sudah terjadi ya, kita akui saja, kita akui bahwa itu adalah bagian dari histori kita, maksudnya kita dalam konteks agama Islam ya, tetapi juga harus membenahi, memberikan alternatif solusi, bagaimana ideologi yang bisa menjadikan pemahaman yang lebih santun, lebih moderat gitu, dan itu saya kira menjadi role model umat Islam di Indonesia, karena kita mempunyai corak keislaman yang wasatiyah, keislaman yang moderat dan lekat dengan toleransi, tasamuh gitu, dan negara kita menjadi negara yang menjadi relatif stabil dibanding negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik. Maka moderatisme agama adalah satu-satunya cara pandang keagamaan yang dia bisa sangat jauh menghindari paham radikalisme. Dan saya pikir juga Indonesia menjadi barometer paham-paham tersebut, karena pemeluk agama Islam terbesar juga ada di Indonesia. Betul sekali. Jadi kalau kemudian kita sudah menunjukkan kerukunan, kemudian kedamaian, itu bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain ya. Iya, karena yang dilihat adalah bagaimana perilaku, sikap seorang umat beragama ya, bukan cara pandangnya, bukan keyakinan yang dia imani, tetapi bagaimana sikap umat beragama itu sendiri, itu yang dilihat gitu. Baik. Nah, sebenarnya apa yang menjadi perbedaan Ibu Fatma antara Islam radikal dengan Islam fundamentalis? Saya pernah baca itu. Bisa dijelaskan? Fundamentalisme agama dan radikalisme agama ini lekat sekali, memang tidak ada istilah Islam ya, karena istilah radikalisme memang murni Barat, maksudnya istilah yang diambil dari literatur Barat dan secara Islam, Arab ya, Arabik, etimologi secara Arabiknya memang tidak spesifik disebutkan, dan tetapi ada yang mendekati, yaitu terkait dengan fundamentalisme agama, fundamental. Nah, jadi kaitannya fundamentalisme agama juga
sekali lagi ini menjadi istilah fundamental itu kan bagus ya, baik, betul. fundamental, Fundament dasar gitu ya. gitu yang menjadi dasar. Tetapi permasalahannya adalah yang berkembang saat ini fundamentalisme agama dijadikan satu-satunya narasi yang membenarkan satu saja perspektif, tetapi dengan menyalahkan yang lain. Oke. Gitu. Jadi mungkin tahapan sebelum orang menjadi radikal itu mereka takfiri, fundamentalisme itu ya menjadi fundamental, tetapi ya sekali lagi ya, yang ini adalah fundamentalisme yang mereka punya paham membenarkan diri sendiri dengan menyalahkan yang lainnya. Jadi cuma satu kebenaran, hanya dia saja yang benar, yang lainnya salah. Nah ini yang menjadi narasi negatif. Begitu fundamentalisme agama. Dan radikal dan fundamentalis ini sama-sama berbahaya karena awal munculnya radikal itu dari fundamentalism itu tadi, fundamental tadi gitu ya, aliran fundamental tadi. Kemudian saya juga perlu tahu nih Bu Fatma, apa kemudian yang menjadi ciri-ciri dari paham dan sikap radikalisme itu? Kita kan nggak pernah tahu Bu Fatma. Apakah orang yang menggunakan cadar, berjenggot dan segala macam? Seperti apa? Tidak. Jadi orang bercadar, orang berjenggot itu tidak bisa dijadikan barometer indikator orang radikal. Jadi ketika seseorang dalam implementasi keagamaannya adalah syarat dengan kekerasan, itu adalah salah satu indikator orang radikal, gitu. Pernah tahu dengan adanya kelompok komunitas cadar garis lucu? Nah, saya kira itu kelompok bercadar, tapi mereka sangat-sangat luas dan moderat, gitu. Dan itu di Sulawesi, Sulawesi Selatan. Dan ini menurut saya tidak bisa digeneralisir bahwa orang yang bercadar adalah orang yang radikal atau orang yang fundamental atau fanatik. Misalnya kaitannya fanatisme, fundamentalisme dan radikalisme. Ini istilah yang benar-benar sedikit complicated ya. Cuman itu dipahami sebagai kalau sudah berbau kekerasan, ini baru yang disebut radikal. Gitu, mengganggu ketertiban umum dan lain-lain. Nah, salah satunya juga adalah yang kedua, mengganggu ketertiban umum, melanggar hak-hak orang lain, hak beragama orang lain, memaksakan kehendaknya untuk diyakini oleh seseorang atau satu kelompok, dan menyalahkan yang lainnya. Ini adalah sikap-sikap yang menurut saya mengarah kepada paham radikalisme. Dia kepleset sedikit ya, bisa terjun untuk bergabung dengan kelompok-kelompok jihadi yang ada di Timur Tengah misalnya, kayak gitu. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Jadi secara fisik kita nggak bisa mengeneralisir ya, bahwa tidak selamanya orang yang menggunakan celana cingkrang itu berjenggot, pakai jubah, gamis itu adalah kelompok ekstrim ya, tidak. Jadi don't judge by cover. Betul. Gitu. Jadi tidak selamanya mereka itu punya pemahaman. Hak mereka misalkan menggunakan cadar, karena salah satu tafsir ulama juga terkait dengan pembatasan aurat ya, itu banyak sekali penafsiran, atau dengan celana cingkrang misalkan sunnah Rasul dan lain-lain, itu banyak sekali pemahaman gitu. Tapi kan itu dia untuk dirinya sendiri, kecuali dia memaksakan, misalkan saya bercelana cingkrang lalu memaksakan Bapak untuk ikut saya, kalau nggak ikut Anda saya anggap sesat, kafir. Nah itu yang keliru. Jadi tidak boleh kita menjudge orang hanya pada penampilannya. Ini yang perlu kita luruskan begitu ya. Jadi tidak perlu ada ketakutan gitu ya, karena tidak boleh kita menghakimi orang berdasarkan penampilannya. Saya tadi tertarik apa yang dikatakan oleh Fatma, bahwa don't judge a book by the cover gitu ya. Kadang-kadang covernya bagus tapi isinya jelek, demikian juga sebaliknya gitu ya. Covernya jelek tapi ternyata dalamnya bagus gitu. Tidak selamanya. Baik, kita akan segera kembali lagi pendengar, dan pastikan tetap bersama kami. Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Dialog RRI dengan topik radikalisme dan ajaran sempalan bersama narasumber kami, Ibu Fatma Utami Jeharo, penyuluh agama Islam ahli pertama Kabupaten Teratang. Tadi Bu Fatma sudah banyak menjelaskan hal-hal yang kemudian memberikan kita pencerahan bahwa seperti ini kondisinya gitu ya. Nah, yang sekarang ingin kita tahu adalah faktor-faktor apa sih Bu Fatma yang kemudian menyebabkan munculnya radikalisme itu?
Kita tidak bisa memahami ini dalam satu konteks ruang lingkup yang simplistik ya. Tapi memang ini sebenarnya kasuistik. One man one solution terkait dengan radikalisme ini. Gitu. Jadi salah satunya pemicu munculnya adanya gerakan radikal itu adalah proses mendapatkan dan memahami ajaran agama yang tidak komprehensif dan bersifat doktriner. Tidak menyeluruh ya, sepotong-sepotong memahaminya. Betul, hanya memahami kulitnya saja misalnya. Kalau kita lihat merujuk dalam ayat Al-Qur'an 39 ayat yang menjelaskan terkait dengan kurang lebih ya 39 ayat yang menjelaskan terkait dengan jihad misalnya. Itu 10 saja yang menyebut terkait dengan peperangan. Nah, itu yang perlu dikaji ya. Gitu. Lalu yang kedua adalah memahami sumber ajaran atau teks-teks agama secara literal atau tekstual. Tekstualis saja tanpa mengkaji bagaimana penafsirannya, gitu. Implementasinya, praktik agamaannya. Yang ketiga itu lebih fokus pada masalah furu'iyah. Apa itu, Bu? Jadi daripada soal usuliyahnya, gitu. Jadi lebih kepada praktik-praktik keagamaannya, substansi keagamaannya itu belum difahami. Jadi kan sebenarnya kalau substansi keagamaan ya universal sekali, keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, rahmat bagi seluruh alam. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat adalah berlebihan dalam mengharamkan banyak hal. Nah, yang justru memberatkan umat. Nah, itu juga menjadi faktor pemicu munculnya radikalisme. Banyak sekali juga ya. Ada lagi ya, itu lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologis. Gitu. Jadi fatwanya itu sering bertentangan dengan kemaslahatan umat. Karena memahami keagamaan itu tidak hanya secara doktriner saja, tapi penting juga secara historicalnya. Gitu. Itu akan memahami kita menjadi umat beragama yang secara komprehensif dalam pemahaman keagamaan. Itu. Lalu juga radikalisme itu tidak jarang muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk radikal yang lain. Misalkan sikap radikal kaum sekuler atau yang menolak agama misalnya. Jadi sangat reaktif sekali dalam respon ini. Lalu perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi yang ada di sekitarnya, misal tidak banyak juga terkait dengan geographical, politik dan ekonomi sosial kultur yang ada. Yang paling banyak muncul itu pemicunya adalah faktor ekonomi tadi ya, Bu Fatma ya. Awalnya kan saya pikir ini paham radikalisme ini perkembangannya sangat lamban gitu ya. Tapi ternyata dalam implementasinya sangat cepat begitu ya. Banyak cara-cara yang dilakukan untuk bisa memudahkan para orang yang memahami radikalisme itu merekrut orang-orang baru dengan iming-iming tertentu. Bu Fatma melihat dengan cara apa mereka mengiming-imingi orang untuk menjadi bagian dari kelompoknya? Ada satu studi dan riset itu menunjukkan bahwa banyak sekali doktrinasi itu melalui media. Nah, itu yang menjadi arus utama ya, penyebaran ideologi-ideologi radikalisme berbasis kekerasan. Dan ini juga banyak sekali misalkan ayat-ayat jihad yang diiming-imingkan surga, bidadari. Atau juga tentang jaminan ekonomi terhadap individu atau keluarga misalkan. Tapi di sana pada akhirnya omong kosong saja yang diterima, tidak ada pun yang dipenuhi. Dan banyak juga para jihadis yang di Timur Tengah sana akhirnya kembali ke Indonesia karena ya memang mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Eksploitasi justru yang mereka dapatkan. Termasuk dalam hal seksual gitu ya? Iya, misalkan kalau perempuan dijadikan budak seks di sana misalnya. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang mereka itu sebenarnya ya termakan iming-iming ya gitu. Itu juga salah satu penyebabnya. Tapi sebenarnya kompleks sekali kalau kita bisa memahami ini. Baik. Dan kenapa kita tidak tahu bagaimana gerakannya, sejauh mana, sampai kepada siapa misalnya. Karena memang mereka itu underground ya, di bawah tanah. Kita tidak tahu mereka sejauh mana kan. Baik. Kita coba sapa dulu yang berikut ini, Bu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Upi. Tetap aja
saja karena waktu juga sudah mendekati akhir acara. Saya cuma mau memastikan apakah betul juga itu salah satu pemicu radikalisme adalah banyaknya kaum kapitalis yang berkeliaran di negara kita, contohnya orang-orang asing yang dari agama lain yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi kita untuk memperkaya dirinya tanpa memikirkan bangsa Indonesia. Baik. Atau lebih bahasa pribumi. Masyarakat setempat. Iya, pribumi. Baik. Ya. Makasih ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai belibet ya. Nah, ini terkait dengan kapitalisme gitu ya. Ini dari tadi kan kita tadi sempat bahas bahwa ada aspek ekonomi juga gitu ya. Betul. Bahwa kehadiran orang-orang luar dengan kemudian pada awalnya ingin berusaha untuk meningkatkan perekonomian, mengais sumber daya yang kita miliki, lalu kemudian juga berpotensi untuk semakin memperkuat paham-paham radikalisme di Indonesia. Iya, tapi kita harus tahu dulu ya, clear dulu bagaimana pemahaman tentang kapitalisme itu sendiri. Iya. Kadang kita mengetahui satu ideologi atau paham, tetapi ternyata definisi yang kita terima itu berbeda. Betul. Nah, tetapi yang saya tangkap dari sini saya tidak terkait dengan kapitalismenya ya, tetapi bagaimana secara orang umum, asing ya, terkait dengan terkait dengan the others orang lain dan juga dan juga terkait dengan ekonomi. Karena memang tadi salah satu yang disebutkan, dan tadi saya mengutip dari Qaradawi. Jadi salah satu Syekh Qaradawi itu adalah salah satu ulama Mesir yang cendekiawan Muslim yang yang banyak sekali karyanya dan karya-karyanya kita ambil gitu. Begini, terkait dengan ekonomi mungkin iya. Bisa jadi tidak, karena tidak selamanya ya. Jadi kita jangan mengeneralisir dulu hanya karena kepentingan ekonomi saja. Tapi menjadi salah satu bagian iya. Tidak hanya ekonomi saja, kompleks. Ekonomi itu hanya salah satu nih. Tapi di antara begitu banyaknya yang lain, karena kita kadang melihat begini. Di sekitar saya terjadi kesenjangan ekonomi misalnya, ada bentuk ketidakadilan. Luar biasa perbedaan dengan yang mereka di atas dengan masyarakat di kelas bawah. Itu yang menimbulkan gejolak secara psikologis, bahwa adanya kesenjangan ini kita harus turut serta untuk bagaimana menghilangkan kesenjangan yang ada. Maka dengan cara yang instan ya, tanpa adanya pemikiran yang komprehensif, ambil instannya saja misalnya, melawan pemerintah akhirnya. Nah, kayak gitu, inilah yang kita sebut dengan radikalisme gitu. Jadi menggunakan cara-cara instan, kekerasan untuk merespons apa yang mereka resahkan di lingkungannya. Baik. Nah, kita kembali lagi nih. Kalau bicara mengenai radikalisme dalam konteks kekinian saat ini seperti apa sih Bu Fatma? Kalau pada saat ini kita tahu yang terbaru adalah terkait dengan pembubaran kelompok gerakan keagamaan ya, organisasi keagamaan, itu HTI, betul. Yang Hizbut Tahrir yang memang punya pemahaman yaitu khilafiyah, mendirikan negara Islam, jadi memaksakan suatu syariat untuk menjadi regulasi pemahaman, menggantikan demokrasi, intinya seperti itu. Menggantikan demokrasi, tidak ada lagi undang-undang, semuanya berbasis syariah. Padahal sebenarnya kalau mau dirujuk, siapa yang mau dicontoh dalam hal ini? Nabi pun terkait dengan sistem khilafah pun tidak memberikan contoh, gitu. Lalu siapa khilafahnya? Pemimpinnya itu siapa yang mau dirujuk untuk menjadi pimpinan khilafah itu siapa? Itu. Lalu juga berkembangnya kelompok-kelompok teroris misalnya, banyak sekali ya kelompok teroris di sana, misalkan kayak kita merujuk Al-Qaeda, ISIS misalnya, yang kita tahu jaringan di sini di Indonesia ada ya. Ada. Tidak bisa kita nafikan itu. Tidak bisa nafikan, dan ini ada dan berkembang. Nah, sejauh mana itu
kita mendapatkan terbatas sekali ya, dan hanya orang-orang tertentu yang misalkan bisa mengakses informasi terkait ini. Ya kita tahu bahwa ada Majelis Mujahidin Indonesia MMI, lalu Jemaah Ansarut Tauhid JAT, atau juga Mujahidin Indonesia Timur. Saya kira ini dalam konteks Sulawesi. Nah ini adalah yang kaitannya dengan Al-Qaeda dan ISIS, yang jelas-jelas memang mereka adalah organisasi berplat merah, maksudnya yang dilarang, dan ini kita tidak tahu perkembangannya bagaimana ya, memang karena sangat tidak diketahui underground gitu. Dan itu tadi adalah salah satu kita mencegah nih, harusnya jangan memadamkan, tapi ada perlu pencegahan. Betul. Toh kalau memang sudah terjadi, lalu bagaimana, what's next? Apa yang harus dilakukan? Betul. Termasuk kemudian merangkul mereka yang sudah menjadi bagian dari itu gitu ya. Iya, dan membuat mereka kembali ke paham pada NKRI misalkan. Ya, itu salah satu juga yang dilakukan oleh pemerintah adalah namanya deradikalisasi misalnya. Bagaimana seseorang yang telah terlanjur terjebak ke dalam paham-paham radikal berbasis kekerasan, ekstremisme berbasis kekerasan, bisa kembali lagi ke tanah air untuk memang sadar bahwa kita berkhidmat lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik. Dan tidak menjadi doktrin ya, Bu Fatma ya. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan banyak usaha terkait dengan bagaimana mengimplementasikan pencegahan ini gitu. Jadi kalau sudah terjadi misalkan dengan penegakan hukum, lalu bagaimana mengurangi kesenjangan, menghilangkan kesenjangan dengan keadilan sosial. Lalu bagaimana kesejahteraan sosial itu bisa diciptakan dalam lingkup terkecil, dan deteksi dini. Oke, deteksi dini. Deteksi dini. Baik, nanti kita kupas lebih dalam lagi mengenai pencegahan. Saya ke aliran sempalan, Bu Fatma. Ya. Ini menarik. Ini sebuah idiom yang tidak begitu populer dan tidak begitu dikenal luas oleh publik. Saya justru baru tahu apa itu aliran sempalan. Bisa jelaskan, Bu Fatma? Iya, mungkin kalau yang diketahui atau yang menjadi mainstream pemahaman mungkin aliran sesat mungkin ya. Oh, itu. Ya, mungkin yang sering terdengar ya. Gitu. Tetapi memang itu menjadi beririsan, tetapi ini adalah istilah lama. Kalau kelompok sesat, aliran sesat itu adalah istilah lama, terminologi lama yang digunakan karena sebenarnya begini, sesat atau bukan sesat itu kan sebenarnya bukan hak individu atau untuk menghukumi seseorang sesat atau tidak sesat gitu. Aliran sempalan ini sebenarnya gerakan keagamaan baru atau biasanya dirujuk sebagai New Religious Movement. Gerakan-gerakan keagamaan baru ini memang selalu muncul, itu merespon adanya dinamika kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi. Iya, gitu. Dan tapi ini baikkah, positifkah, atau seperti apa? Ada yang positif, ada juga yang makar misalnya. Jadi istilah gerakan sempalan itu memang lazim dipakai secara normatif untuk aliran agama yang oleh lembaga-lembaga keagamaan dianggap sesat atau membahayakan. Tetapi lagi-lagi ini implementasi keagamaannya seperti apa dulu nih, begitu. Lalu definisi sesat atau tidak sesat ini adalah menimbulkan berbagai kesulitan untuk kajian selanjutnya. Nah, makanya faham atau gerakan sempalan yang tidak disetujui atau seringkali merupakan penolakan faham dominan dari yang mainstream nih, yang banyak, yang arus utama itu sekaligus merupakan dari bentuk protes sosial atau protes politik, gitu. Jadi merespon yang tadi. Nah, misalkan kalau aliran sempalan itu sering juga disebut aliran sempalan itu adalah, katakan kasarnya cabang ya, bukan cabang ya, sempalan, sempalan, pecahan misalkan. Nah, kasarnya begitu, dari aliran induknya. Misalkan ada
agama Islam lalu punya, nah ini sering disalahpahami juga bahwa misalkan ormas seperti NU Muhammadiyah misalkan ini disalahpahami sebagai aliran sempalan. Bukan, ini adalah organisasi masyarakat Islam, bukan aliran. Aliran itu lekat sekali dengan mazhab. Oke. Gitu, mazhab, sekte ya. agama. Nah, Baik. sekte agama tidak terjadi juga dalam Islam, tetapi agama-agama lain, kecuali Katolik. Kalau Katolik itu ada satu. sekte, ya. Baik. Nah, lantas bagaimana kemudian saya mengetahui apakah aliran yang saya lihat itu termasuk kemudian aliran sempalan, Bu Fatma? Iya, biasanya mereka akan merujuk kepada misalkan kalau mainstreaming umat Islam mereka kalau aliran sempalan misalkan gini. Kita itu di umat Islam kan tidak hanya Islam satu saja ya. Kalau kita melihat secara historis itu Islam itu ada banyak sekali. Sunni, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Maturidiyah dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ini yang bisa satu sesi lagi kalau mau dibahas. Nah, ini adalah sempalan, tapi apakah sempalan ini otomatis bahwa dia sesat atau berbahaya itu belum tentu. Iya. Nah, pemerintah sekarang itu lebih halus, lebih humanis dengan membuat istilah yaitu aliran dianggap aliran dianggap sebagai bukan aliran sesat yang misalnya, yaitu kelompok keagamaan bermasalah, aliran bermasalah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Bukan kelompok sesat atau aliran sempalan, tapi kelompok aliran bermasalah. Jadi aliran sempalan itu belum tentu berbahaya, tetapi kalau yang bermasalah ini yang biasanya pasti dikajikan tindak lanjut dan dianggap berbahaya. Biasanya ini kelompok-kelompok ini adalah yang mengganggu ketertiban umum, mereka menyakiti orang lain, mereka menyalahkan orang lain, memaksakan kehendak orang lain. Nah, ini ada ritual-ritual yang bertentangan dengan norma sosial misalnya. Nah, ini ya betul, ini adalah yang dianggap aliran bermasalah. Baik, Bu Fatma, kemudian ini conclusionnya nih, pencegahan. Apa yang kemudian perlu dilakukan untuk kemudian mencegah kita didoktrin atau kemudian paham radikal dan juga aliran sempalan ini, terutama yang aliran bermasalah tadi, itu kemudian berkembang di wilayah kita, di kelompok-kelompok kita, di komunitas kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pencegahan ini harus ada kolaborasi dan sinergi masyarakat dan pemerintah. Saya kira ini penting karena kita tidak bisa bergerak sendiri, dan ini yang menjadikan kita lebih punya power untuk bisa bergerak bersama untuk mencegah atau early warning system. Pemerintah sendiri telah memfasilitasi kita semua masyarakat warga negara Indonesia melalui lapor cepat. Ini adalah semacam sistem early warning system atau sistem pencegahan dini oleh Subdit BPKIPK atau Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka kami memberikan alternatif pelaporan yaitu lapor cepat yang bisa diakses melalui gadget kita, yaitu lapor kasus keagamaan. Nah, di sini nanti masyarakat atau kita semua individu bisa melaporkan bagaimana ketika ada gerakan atau satu kelompok atau individu yang kita tengarai mereka berafiliasi dengan kelompok-kelompok ekstremis berbasis kekerasan atau kelompok radikal berbasis kekerasan, itu bisa segera dilaporkan dan mereka mempunyai sistem untuk respon cepat terkait dengan laporan ini gitu. Biasanya akan ditindaklanjut dan ini terpusat. Identitas pelapor dijamin untuk dirahasiakan. Iya, betul. Dan dilindungi ya. Iya, kerahasiaan pelapor ini dilindungi dan tidak akan terpublikasi. Baik. Begitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga bijak untuk menggunakan media sosialnya, karena kita tahu bahwa masif sekali paham-paham ini beredar, lalu mendoktrinasi kita melalui media-media sosial. Saya kira harus cukup
memfilter, cukup selektif untuk harus cerdas kita cerdas dan bijak untuk menerima segala bentuk informasi dan paham keagamaan. Baik. Bu Fatma, sayang sekali waktunya sudah habis gitu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Fatma 30 detik untuk memberikan conclusion, closing statement, apa yang menjadi semacam closing statement untuk Bu Fatma agar kemudian kita semuanya bisa terhindar dari apa yang kita khawatirkan ini. Ya, yang pertama adalah dampak terhadap kehidupan berbangsa bernegara terkait dengan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan negara, memupuk tumbuh dan kembangnya ideologi religiusitas baru yang merusak tatanan kitab sucian, akidah, peribadatan, dan akhlak mulia, serta mengobrak-abrik falsafah dan regulasi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Fatma. Insya Allah kita doakan Bone bisa menjadi Platinum Project, bahwa kita adalah kabupaten yang damai, yang rukun, dan insya Allah bebas dari paham-paham yang kemudian bisa membahayakan kita semuanya. Terima kasih Bu Fatma. Terima kasih. Baik, pendengar, demikianlah bincang kami dengan penyuluh agama Islam ahli pertama Kabupaten Teraptang, Ibu Fatma Utami Joharo. Semoga memberikan pencerahan dan apa yang kita perbincangkan ini kemudian berdampak bahwa kita semakin rukun, semakin damai, dan insya Allah terhindar dari paham-paham radikalisme dan ajaran sempatan yang bermasalah. Saya Imran Bate pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanita.